Kita adalah manusia, dan kita makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian dan mengabaikan orang lain. Melalui interaksi, kita jadi tahu yang mana keluarga, teman, sahabat, kolega, pacar, suami, atau istri. Seiring dengan berjalannya waktu, kita akan bertemu dengan bermacam orang. Dan bukan tidak mungkin, di sanalah kita bertemu dengan seseorang yang kita suka lalu menanam rasa cinta terhadapnya. Jika membahas masalah cinta, biasanya kita akan mengaitkan rasa cinta dalam hal pacaran atau pernikahan. Kadang hubungan cinta tidak selalu berakhir dengan bahagia. Ada yang berakhir dengan kebahagiaan, berlanjut sampai ke pelaminan dan hidup rukun sampai tua dan hingga mati. Tapi ada juga yang mengalami perpisahan di tengah jalan seperti putus cinta atau perceraian. Pada saat kita jatuh terpuruk karena merasa sedih saat mengalami terjadinya perpisahan, ada kecenderungan untuk mengisolasi diri dan berusaha untuk melupakan kenangan-kenangan indah yang pernah dialami saat bersama pasangan. Tapi nyatanya semakin kita berusaha untuk melupakan, kenangan-kenangan itu bukannya bisa hilang begitu saja, malahan akan semakin menghantui pikiran, terutama jika ternyata masih ada rasa cinta atau rasa sayang kepadanya. Kalau mau melupakan, itu juga bukanlah hal yang mudah. Agar bisa melupakan butuh proses dan waktu yang tidak sebentar. Hari ini Nyadarin bakal beri kamu beberapa tips untuk melupakan sang mantan, seperti apa, yuk disimak. Pertama, santai saja dan biarkan mengalir. Wajar, kalau pertama berpisah kita akan masih terus teringat akan kenangan bersama mantan. Tapi pada saat kamu berusaha melupakan, janganlah terlalu memaksakan diri untuk dapat melupakan dalam waktu yang singkat. Cara melupakan seseorang dengan cepat adalah berusaha untuk tidak mengingatnya tapi tidak terlalu memaksanya, santai saja dan biarkan mengalir. Yang penting adalah menghindari pemicu yang bisa membuat kamu mengingat-ingat kenangan tentang dia. Kedua, jangan mengurung diri lama-lama. Saat berada dalam kesendirian dan tidak melakukan aktivitas apapun, maka pikiran akan terus memutar ingatan dan kenangan saat bersama dia. Ini yang bikin dirimu semakin susah untuk melupakannya. So, jangan mengurung dirimu dalam waktu yang lama. Bila memang kamu merasa harus menyendiri, lakukanlah sesuatu dan jangan biarkan dirimu tidak melakukan hal apa-apa. Ketiga, cari aktivitas yang menyenangkan. Melakukan hal yang menyenangkan akan membantu kamu dalam melupakan sesuatu yang tidak kamu senangi. Cobalah lakukan aktivitas yang menyenangkan dan tidak terlalu berat untuk kamu paksakan. Menonton film lucu misalnya, main game, membaca novel atau komik kesukaanmu, atau berkumpul dengan teman yang seru. Lakukan perlahan dan jangan terlalu memaksakan, kamu harus ikhlas menjalaninya dan merasakan semua. Keempat, hapus semua jejak si dia. Mungkin ini yang paling berat, kamu harus mulai menghapus jejak si dia. Caranya, blokir semua kontak atau medsos si dia. Kenapa? Karena kamu harus betul-betul melupakan dia. Kamu tidak ingin status, story, atau update foto si dia muncul di berandamu kan? Itu pasti mengganggu pikiranmu kembali. Oh iya, buang juga semua pemberian si dia, baik kado, atau apapun itu. Tapi jika terlalu berharga, kamu bisa menjualnya atau memberikan pada sahabat keluargamu. Dengan itu harapannya kamu bisa lepas dari segala kenangan tentang si dia. Kelima, berhenti menghubunginya. Jangan buang waktumu dengan memandangi HP dan melihat chatmu dengan mantan. Hindari dan jangan pernah sekalipun untuk menyapa mantan walaupun cuma sekadar chat. Tapi kadangkala mungkin saja dia akan berusaha menghubungi kamu lewat WhatsApp, Line, Facebook ataupun SMS. Janganlah menjawab atau membalas chatnya, terutama kalau dia menelponmu. Tidak perlu menerima telepon darinya supaya kamu juga tidak berharap. Keenam, batasi interaksimu dengannya. Kalau mantanmu adalah teman satu kelas, satu kampus atau satu tempat kerja, sebaiknya hindari atau jangan terlalu sering berdekatan atau berinteraksi. Alangkah baiknya jika kamu sudah siap, kamu bisa bersikap seperti semula, yaitu hanya sebatas teman biasa. Awalnya mungkin akan terasa canggung banget. Tapi percaya deh, lama-lama akan terbiasa dan membaik juga. Ingat, kamu melakukan ini bukan karena ingin melukai siapapun, tetapi karena demi kebaikan dirimu sendiri. Ketujuh, curhat dan berbagilah. Mungkin ada begitu banyak perasaan yang mengganjal di hatimu, itu bisa jadi karena kamu terlalu lama memendam rasa sakitmu sendiri. Bertemulah dengan teman, sahabat, atau ortu atau siapapun yang mau mendengarmu. Lalu curhat dan berbagilah cerita dengan mereka, meskipun mereka tidak bisa menawarkan solusi, namun itu telah melepas beban pikiranmu sedikit dan membuatmu lebih rileks.
Cobalah dan buktikan. Kedelapan, buka pergaulanmu. Cobalah untuk keluar dan buka pergaulanmu dengan orang-orang baru. Kamu tidak akan tahu, mungkin saja kamu menemukan orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jangan terlalu lama bersedih, kamu juga pantas bahagia. Akhir cerita cintamu bukanlah akhir dari kehidupanmu. Jadi, bukalah hatimu, cerialah dan tersenyumlah. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pintu bagi orang-orang baik yang akan datang dalam kehidupanmu. Terakhir, mendekatlah dengan Sang Pencipta. Cara terakhir adalah dengan mendekatkan dirimu pada Tuhan, menangislah dan mengadulah pada Tuhan, minta Dia memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik untukmu. Dan yang lebih penting, kamu harus percaya, bahwa putusnya hubunganmu dengan mantan adalah kehendaknya, bisa jadi itu adalah jalan darinya untuk menyelamatkanmu dari hal-hal yang tidak kamu ketahui. Jadi, syukurilah apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Nah, jadi itu saja beberapa tips dari Nyadarin, mudah-mudahan kamu lebih tersadarkan dan segera mengubah arah hidupmu menjadi lebih baik. Like video ini jika ini telah membuka pikiranmu. Komentari video ini jika kamu masih bingung dan ingin bertanya. Share video ini jika kamu rasa video ini bisa membantu lebih banyak orang yang kamu kenal. Dan terakhir, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar duniamu jauh lebih berwarna lagi. Sampai jumpa.